siang. Sehat selamat Ibu? siang. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu ya. Ibu mohon maaf mengganggu waktunya. Jadi saya bermaksud ke sini untuk mungkin mewawancarai Ibu ya. Berbincang-bincang Ibu. Iya ngobrol mungkin tentang apa? Sebuah wacana praktik pengambilan keputusan yang selama ini mungkin Ibu sebagai kepala sekolah dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan Ibu, atau kasus-kasus ada dilema etika yang mana sama-sama benar gitu Bu ya, jadi membuat Ibu dilema mungkin Ibu ya dalam mengambil keputusan gitu Ibu. Memang banyak sih kalau persoalannya, apalagi di sekolah ya. Jadi ya kita lihat aja tadi pengertian dilema dulu ya. Dilema itu kan akhirnya ini bagaimana. Iya. Seperti yang makan buah si malam makan ayam meninggal, tidak dimakan ibu yang mati. Seperti itu. Ya dalam kasus juga sama ya. Dua-duanya perlu penanganan. Hanya mungkin kita tinggal naruh dirinya, cari hikmahnya apa sih yang harus kita sepertinya. Nah di sini Ibu ada 8 pertanyaan yang mungkin akan diajukan kepada Ibu. Mudah-mudahan ada waktu dari Ibu untuk menjawab pertanyaan yang saya ajukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan pertama Ibu ya. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu? Ya, kalau bertanya itu intinya cara mengidentifikasi. Ya pertama mungkin begini, seandainya ada kasus, kemudian kita tanyakan kepada yang pemilik kasus tersebut, baik secara perorangan maupun misalnya ada dua-duanya atau pihak-pihak lain, sebetulnya apa nih kasusnya? Kemudian kita apa catatan kecil aja, oh ini kasusnya ini, jadi diidentifikasi dulu gitu ya. Kepada apakah itu kepada yang bersangkutan atau kepada orang-orang lain di sekitar yang memiliki kasus tersebut. Kalau misalnya yang dihadapinya anak berarti ke teman-temannya gitu, atau ke gurunya atau juga mungkin ke orang tua gitu. Jadi pertama diidentifikasi dulu kasusnya seperti apa. Untuk selanjutnya ya akhirnya ditangani. Jadi untuk soal yang kedua ya. Jadi untuk tadi yang pertama jadi ada beberapa kasus mungkin ya. Di antaranya ada kasus individu dengan individu mungkin ya, antara individu dan kelompok juga seperti itu ya. Untuk soal selanjutnya yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berawal dari tadi mengidentifikasi masalah, akhirnya dianalisis dan kemudian dicari cara penanganannya bagaimana nih. Kalau misalnya kasusnya itu biasa-biasa saja atau mudah, mungkin saya akan langsung menjawab gitu ya, menyelesaikan. Tapi kalau seandainya kasusnya lebih berat atau katakanlah memerlukan pendapat orang banyak, dan tentunya kita berkolaborasi, bertanya dengan pihak lain, gurunya gitu, atau orang tuanya, langsung kita selesaikan. Jadi pertama-tama mungkin Ibu mengumpulkan warga sekolah mungkin gitu. Mengenali bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan itu yang mana dulu, terus siapa yang terlibat di dalamnya mungkin ya. Juga mengumpulkan fakta-fakta juga, fakta-fakta pada asal keputusan. Jadi setelah itu mungkin diuji dulu ya. Jadi kita lihat skala prioritas ya. Ini persoalannya itu yang berat yang mana sih gitu. Bukan diutamakan, yang bukan tidak diselesaikan. Semuanya diselesaikan. Tetapi kita lihat mana yang harus didahulukan. Kita harus didahulukan. Mana yang harus dikedepankan. Semuanya diselesaikan juga. Karena dua-duanya baik kan. Itu memerlukan waktu. Ya, untuk soal yang ketiga ini atau pertanyaan mungkin bukan soal.
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, tadi pertama pendekatan. Iya. Pendekatan beberapa anak, ya, kemudian sering bertanya juga kepada guru-guru apa persoalan sekolah. Yang ditemukan gitu ya. Ditemukan. Yang ketiga ya kita cari penanganannya, jangan dibiarkan ini. Kalau merasa berat, otomatis libatkan orang, libatkan orang tua, libatkan pemangku kepentingan untuk bisa berperan bersama kita. Ya tadi tujuannya yaitu untuk mencari solusi, tetapi yang tidak jomplang atau adil. Ini di kalangan ini juga diselesaikan. Seimbang. Jadi saling mengutamakan, tapi dilihat dulu. Betul. Persoalannya apa dulu? Untuk soal lagi. Pertanyaan selanjutnya Ibu. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang efektif adalah kitanya harus memiliki sifat yang bijaksana, ya, kemudian terbuka. Jangan lupa kasih sayang. Iya. Saya selalu tanamkan itu pada guru-guru, jangan terlalu sangklem lah pada siswa itu. Mereka juga anak manusia. Iya. Kita memanusiakan manusia di sini. Jadi saat ada persoalan itu jangan emosi yang terlalu dikedepankan, tetapi saling menghargai. Iya. Kalau sudah ada dasarnya kasih sayang, insya Allah persoalan apapun akan terselesaikan. Iya. Itu saya sih. Karena kalau menghadapi kasus sebesar apapun juga kita tidak kuat dalam dirinya itu ada semacam pertentangan batin. Wah, apalagi kalau kita memihak ya, itu sulit sekali untuk terselesaikan. Tapi kalau dua-duanya kita kasih, oh ini juga benar, ini juga benar, kita kasihan sama ini juga kasihan, kalau gitu, insya Allah itu akan mudah. Jadi mungkin kata tadi rasa keadilan, mungkin rasa lawan kasihan ya. Jadi kita jadi kalau misalnya kita mengutamakan salah satu orang, mungkin ya salah satu siswa, mungkin kita tidak adil untuk pada dua siswa tersebut. Tapi pada dasarnya kita juga kasihan sebagai orang tua di sekolah ini. Kemudian Ibu ya untuk soal lagi pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya jika yang diselesaikannya itu misalnya kita kan melibatkan orang tua misalnya. Ada kasus siswa, kemudian siswa kita melibatkan orang tua. Nah, orang tuanya emosi. Kemudian egoisnya tinggi. Dia membela anaknya ketimbang anak yang tidak melihat penyelesaiannya itu. Nah, itu yang sulit. Jadi pasti pendidikan yang sulit. Tetapi jika orang tua yang dilibatkan oleh kita ini juga menerima gitu ya, ini juga oh iya Bu, jadi dua-duanya saling pengertian, insya Allah itu akan mudah. Jadi balik lagi ke watak manusia. Itu bagi saya. Kalau saya menurut begitu sih. Saya kebetulan senang ke soal kepribadian. Benar psikologis itu. Kalau materi itulah enggak itu. Tapi kalau soal saya selalu ingin mendalami orang bagaimana. Tapi kalau ada masalah tiba-tiba yang ini egoisnya tinggi, nah itu juga cukup waktu sih. Cukup waktu dan tantangan juga. Karena mungkin kebanyakan sekarang mungkin rasa egoisme tersebut muncul karena tidak melihat. Bagaimana akhirnya kita memberikan pengertiannya pelan-pelan. Tetapi tidak memihak loh. Tidak karena kita bilang ini karena memihak ini tidak. Gitu. Karena kita menengahi. Tetapi caranya membicarakannya secara pendekatannya lebih terarah. Terima kasih Ibu untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Tergantung kasus. Kasusnya yang cukup mudah mungkin selesaikan waktu itu juga. Tapi kasusnya karena melibatkan beberapa pihak ya akhirnya kita perlu waktu juga. Jadi cara apa? Misalnya besok-besok orang tuanya dipanggil gitu. Kita obrolkan bareng-bareng ya. Nah kemudian kalau ke guru-guru itu saya selalu menjadwalkan kalau ada persoalan kita bicarakan dulu di kombel. Apa itu kombel? Kalau itu komunitas belajar. Bukan cuma untuk pembelajaran, termasuk juga apa masalah-masalah yang ada di kelas kita bicarakan.
Jadwalnya kapan? Jadwalnya 2 kali setiap 1 bulan. 2 kali setiap bulan. Kalau dijadwal. Iya. Tetapi kalau kasusnya penanganannya harus Harus. langsung, itu kenapa tidak langsung? Tetapi tetap aja kita berkolaborasi dengan guru. Karena kan kadang-kadang kepala sekolah umumnya begini, guru lain lagi. Iya. Makanya kita cari penanganannya bagaimana. Ya. Ujung-ujungnya kalau memang agak sulit, gitu, seperti itu. Terima kasih Bu. Kalau boleh tahu kombalnya namanya? Cemerlang. Cemerlang. Arti- Cerdas, mandiri, licin, langkah pas. Langkah. Oh, iya. Bagus sekali. Nah, untuk pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dari awal juga sudah disampaikan. Ya. Yang paling dekat dengan saya adalah guru-guru. Terjalin erat antara kepala sekolah dan guru itu insya Allah Keluargaan itu. Kemudian yang berikutnya adalah orang tua. Orang tua selalu kita bawa gitu, karena kita juga tidak memikirkan pendidikan itu di sekolah aja kan. Iya, betul. Yang ketiga adalah atasan kita, pengawas, koordinator. Saya selalu itu, termasuk organisasi juga. Iya. Di PGRI, kasus yang kita ketemu, saya sampaikan juga kasus yang ada di sekolah. Untuk apa? Untuk cari Solusi. Bila mana ada di sekolah sekolah yang saya soal- sulit untuk menangani. Iya. Jadi saling bekerja sama, kolaborasi, mungkin saling dengan berbagai menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Terakhir Ibu, Ya. untuk soal pertanyaan yang ke-8, dari semua hal yang tadi disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika dalam mengambil? Mewujudkan kita jadi sikap empati, simpati, kasih sayang, kebersamaan, keharmonisan, dan ujung-ujungnya silaturahmi. Iya. Silaturahmi kita tahu dapat pahala. Banyak teman, banyak saudara, banyak pengakuan dari yang lain, insya Allah itu dan kebahagiaan yang tak Sehingga terhingga. luar biasa. Ya. Semua dari semua kasus yang ada meskipun ngejelimet, tetapi kalau penyelesaiannya oke, penyelesaiannya selesai, bangga kepada kita dan akhirnya kita kan saling berangkulan, selesai masalah dan insya Allah silaturahmi terjalin selama. Iya, terima kasih Bu atas Sama-sama. waktunya. Saya mau ganggu, maaf mengganggu waktunya. Mohon maaf jika ada yang Ibu. keliru, kurang berkenan, kurang pas. Namanya juga bincang-bincang. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang Terima kasih benar. Bu ya. Sami-sami yuk, Maaf selamat banget nih, Bu. Oh tidak Ya. apa-apa, semangat terus ya. Siap, Bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sehat Bapak. Ada waktunya Bapak untuk berbincang-bincang. Bisa. Tidak sedikit ya kebetulan Bapak ya. Jadi saya bermaksud ke sini Bapak akan mewawancarai ada 8 pertanyaan. Ini merupakan tugas dari salah satu untuk memenuhi syarat menjadi salah satu kontrak di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang dilema etika dan juga bujukan moral yang terjadi di sekitar Bapak mungkin. Itu Bapak siap? Ya, langsung saja ke pertanyaan pertama ya. Jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bicara tentang dilema di sekolah itu sudah biasa. Ada kasus-kasus di mana pelajaran sekolah dengan anak-anak. Nah, dengan adanya kasus seperti itu, biasanya saya sebagai kepala sekolah itu menghubungi guru yang bersangkutan dan melaporkan bahwa ada anak misalkan di kelas masing-masing kasus seperti itu daripada. Nah, kemudian saya kumpulkan semua guru-guru untuk bermusyawarah yang intinya Cari solusi. cari informasi-informasi yang berkaitan dengan kasus ini. Menggunakan musyawarah bagaimana tindakan kita supaya tidak merugikan anak. Khususnya memang guru anak-anak itu harus diperhatikan. Iya. Jadi lebih berpihak Berpihak kepada siswa. anak, kepada siswa itu.
Jadi keputusan-keputusan yang nanti akan diputuskan itu yang berpihak pada murid, Iya. dan bagaimana cara solusinya atau solusinya. solusinya. Ya. Terima kasih Bapak untuk pertanyaan kedua. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, biasanya kalau ada kasus-kasus yang sama, saya selalu bermusyawarah atau kepada guru yang memegang kelas di mana mereka punya kasus. Iya. Nah, kemudian panggil saya rapatkan semua. Intinya ya untuk mencari solusi ya, untuk mencari informasi apa bisa terjadi kasus-kasus misalnya keanekaragaman atau jarak sekolah. Nah, intinya memang semua kasus-kasus itu harus dimusyawarahkan supaya tadi itu ada beberapa kepentingan supaya tidak merugikan anak, itu tidak dirugikan. Iya. Gitu. Supaya ada solusi. Supaya ada solusi. Jadi apabila kepentingan sama-sama penting gitu Pak, didahulukan yang Iya. merujuk pada kepentingan siswa, mengutamakan kepentingan siswa. Terima kasih Bapak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yang pertama kita adakan musyawarah, kedua mengumpulkan informasi-informasi, yang kedua bagaimana solusinya untuk mengatasi hal tersebut supaya tidak terjadi ketimpangan khususnya tidak merugikan anak. Ya, jadi supaya agar tidak kita hanya memfokuskan dalam satu sumber saja ya. Sumber saja. Jadi ada prosedur gitu ya. Selanjutnya Bapak untuk pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di etika? Yang paling efektif itu tadi adanya musyawarah. Musyawarah. Sebab kalau tidak ada musyawarah nantinya timbul ketimpangan yang lain, jadi masalah nggak beres-beres. Jadi intinya kepentingan untuk memutuskan sesuatu itu memang ada musyawarah supaya saling mendukung, saling sepakat nantinya supaya masalah-masalah itu tidak terjadi. Walaupun apapun masalahnya, solusinya Harus adalah selesai, musyawarah. Ya, musyawarah. Siap Pak ya. Terima kasih untuk pertanyaan kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya. Nah ya, bagi saya memang semua masalah itu tantangan. Ya. Bagaimana kita dapat mengatasi tantangan tersebut. Apalagi di sekolah tantangannya adalah anak. Ke masyarakat Lingkungan, ya, lingkungan ya, memang harus diatasi dengan cermat, dengan baik, dengan teliti supaya tidak terjadi salah paham. Itu saja. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tatakan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, kalau jadwal memang tidak ada, sesuai kasus saja. Karena itu ada kasus harus selesaikan itu juga supaya tidak bertele-tele lah. Tidak melebar kemana-mana. Itu aja. Jadi harus selesai hari itu juga. Ya. Yang paling utama yang supaya kasus tersebut harus selesai. Jadi itu juga apapun caranya. Ya, gitu. Dengan cara musyawarah tadi menemukan solusi masalahnya ya. Pertanyaan selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Banyak sebenarnya pertama. Rekan-rekan juga Rekan-rekan dulu. Ya, juga mendukung apapun masalahnya kita kerjakan bareng-bareng, musyawarahkan bareng-bareng supaya masalah itu cepat selesai. Selain dari guru mungkin dari Lewat sekolah juga ada komite terus tokoh masyarakat di sini. Orang tua murid itu kadang-kadang suka ikut memberikan informasi-informasi yang mendukung kepada sekolah. Terima kasih Bapak untuk pertanyaan selanjutnya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi oleh Bapak,
belajar apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan ini. Ya, pengalaman saya itu memutuskan sesuatu itu memang musyawarah. Intinya musyawarah. Iya, musyawarah. Apapun masalahnya memang harus musyawarahkan. Iya. Khususnya di sekolah. Dalam lingkungan sekolah, baik itu orang tua murid, guru, kerja, harus itu musyawarah penting. Jadi apapun walaupun Bapak jadi kepala sekolah mungkin ya. Iya, ada tidak keputusan sendiri. Kadang-kadang kalau misalnya saya ikut sendiri, orang rekan-rekan pasti ada yang komplain, tidak setuju. Kalau itu kan udah deal semua masalah selesai dengan cara musyawarah kompak itu mencapai mufakat. Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya telah memberikan Sama-sama. untuk berbincang-bincang dalam wawancara kali ini. Terima kasih, semoga Bapak sehat selalu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.